Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina Depianti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang senantiasa berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 5 menyampaikan materi kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan baik lisan maupun tulisan, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Isro Hayati Hasibuan, Dapa Jikri Nasution, Dina Meliska Lubis, Delima Tunisah, Dini Sapitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada kalimat efektif. Sebelum saya menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada kalimat efektif yang akan saya analisis, ada baiknya saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Contoh pertama, saya akan menganalisis karya ilmiah yang berjudul Seorang Ibu dari Warung Kecil. Di paragraf pertama, terdapat kalimat tidak efektif. Pagi-pagi sekali, pukul 6 pagi, ibu sudah selesai membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, lalu membuka warungnya. Ibu memiliki warung yang sederhana. Di depannya terdapat toko yang besar. Kalimat efektifnya, pukul 6 pagi, ibu sudah selesai membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, membuka warungnya. Ibu memiliki warung sederhana, di depannya terdapat toko yang besar. Alasannya, kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan, dan kata yang bersinonim dihilangkan. Contoh kedua, kalimat tidak efektif. Supaya tidak banyak memakan waktu. Kalimat efektifnya, supaya tidak terlalu lama. Alasannya, kata dalam sebuah kalimat harus mengandung makna yang logis, sehingga gagasan penulis dapat diterima nalar pembaca. Contoh keempat, kalimat tidak efektifnya. Dalam buku ini membahas pemanfaatan mesin cuci. Kalimat efektifnya, buku ini membahas pemanfaatan mesin cuci. Alasannya, kata depan dalam pada kalimat ini mengganggu kesepadanan sebuah kalimat karena menyebabkan kalimat itu tidak bersubjek. Kalimat tersebut akan lebih baik kalau kata depan dalam dihilangkan. Contoh kelima, saya akan menganalisis poster ini. Di dalam poster ini terdapat kalimat tidak efektif. Kawasan wajib masker. Kalimat efektifnya, kawasan wajib memakai masker. Saya Delima Tunisa akan menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada kata baku dan tidak baku. Kesalahan penggunaan dalam bahasa Indonesia pada kata baku dan tidak baku yang akan saya analisis, ada baiknya saya menjelaskan apa itu kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan berdasarkan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata tidak baku adalah kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan pedoman KBBI dan PUEBI alias tidak berdasarkan kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Contoh pertama terdapat pada gambar tersebut pada penulisan kata miliar.
Penulisan yang salah miliar, penulisan yang benar adalah miliar. Kata miliar merupakan kata tidak baku. Di dalam KBBI tidak ditemukan kata miliar, tetapi yang ada kata miliar. Penyebab kata tidak baku dari kata miliar adalah adanya penggantian huruf vokal dengan huruf konsonan. Contoh penggantian huruf vokal dengan huruf konsonan lainnya adalah kata mulia menjadi mulia, psikologi menjadi psikologi. Kata miliar berasal dari bahasa Belanda, miljard, dan dari bahasa Prancis miliar. Adalah sebuah bilangan yang menunjukkan 1000 juta. Penyerapan kata miljard atau miliar merupakan proses adaptasi, yaitu proses diserapnya bahasa asing dengan cara pemakaian bahasa tersebut mengambil kata bahasa asing. Tetapi ejaan dan cara penulisannya berbeda juga, disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contoh kedua, dari gambar tersebut kita dapat melihat ada kesalahan penulisan kata baku pada tulisan reparasi. Tampak kata reparasi dan pelitur merupakan kata tidak baku dari kata reparasi dan pelitur. Dapat dipastikan pembuat iklan jasa tersebut berasal dari daerah Jawa Barat, di mana huruf P diucap F dan huruf F dibaca P. Sudah mestinya papan iklan tersebut merujuk pemakaian kata yang baik dan benar, sebagaimana yang terdapat dalam KBBI, edisi terbaru, serta PUEBI sebagai pedoman berbahasa Indonesia. Nah, kita harus mengetahui apa itu kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku adalah suatu ragam bahasa yang berkuatan sanksi sosial dan yang diterima oleh masyarakat bahasa sebagai acuan atau model. Bahasa Indonesia telah memiliki bahasa baku. Ragam bahasa ini disusun dengan tujuan agar bahasa Indonesia dapat berkembang sesuai teratur, teratah, dan terencana. Ini bukan hanya berarti bahwa kita tidak mengakui adanya bahasa non-baku. Kedua ragam bahasa ini telah hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya dalam komunikasi. Bahasa baku digunakan dalam komunikasi resmi seperti surat menyurat resmi, pengumuman resmi, penanaman lembaga-lembaga pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan kata apotik. Kata apotik merupakan kata yang tidak baku. Kata tersebut merupakan kata yang menyimpan dari unsur yang berlaku sehingga di KKBI tidak ditemukan kata apotik. Tetapi kata apotik seharusnya diperbaiki menjadi kata baku, yaitu ajaran yang disempurnakan atau EYD tidak dibuat dengan alasan-alasan. Oleh karena itu, apotek menggunakan kata apotek. Mulai dari sekarang kita harus membudayakan menulis dan membaca kata apotik menjadi apotek. Itu kata bakunya. Diksi merupakan kemampuan memilih kata-kata yang cocok dan tepat untuk digunakan dalam mengungkapkan gagasan atau ide, dan menyangkut persoalan fraseologi atau cara memakai kata-kata atau frasa di dalam konstruksi yang lebih luas, baik dalam bentuk tulisan maupun ujaran. Itu dari sebuah artikel, yaitu tentang investasi di pasar modal berkembang. Pada era globalisasi saat ini, di mana-mana hambatan perekonomian semakin pudar, peralihan arus dana dari pihak yang surplus kepada yang defisit akan semakin cepat dan tanpa hambatan. Pasar modal sebagai pintu investasi terhadap aliran dana dari pihak yang kelebihan kekayaan atau surplus kepada pihak yang kekurangan dana atau defisit, berperan sebagai lembaga perantara keuangan. Investor di sini adalah pihak yang surplus dalam kaitannya dengan keuangan. Siapakah pihak? Dari artikel tersebut terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan pada kalimat
pada era globalisasi di mana hambatan-hambatan perekonomian semakin pudar. Perbaikan, seharusnya kata pudar di sini diganti menjadi kata berkurang. Kesalahan kedua yaitu investasi yang datang ke negara lain sebenarnya memiliki motif. Perbaikan, kata motif seharusnya diganti menjadi kata tujuan. Kesalahan ketiga yaitu klasik yang meliputi motif mencari bahan mentah atau sumber daya alam, mencari pasar baru dan memenuhi tempat, yaitu misalnya pembangunan yang syarat teknologi atau pembangunan di sektor otomotif. Perbaikan, seharusnya kata syarat diganti dengan kata menggunakan, karena kata syarat memiliki arti penuh, berat, atau ketentuan, sehingga tidak cocok dengan kalimat ini. Kesalahan kelima yaitu modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Perbaikan, seharusnya kata mobilisasi diganti menjadi kata perputaran, karena kata mobilisasi memiliki arti perpindahan, pergerakan, pembangunan, sehingga tidak cocok dengan kata. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf kata dan tanda baca sebagai sarannya. Baiklah, saya akan menganalisis kesalahannya. Di gambar itu terdapat kata warung. Perbaikan warung. Tulisan tersebut telah terjadi kesalahan dalam warung menjadi warung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya fonem penambahan vokal U pada kata warung. Dalam KBBI, arti warung yaitu tempat menjual makanan, minuman, dan sebagainya. Jadi ejaan yang benar adalah warung, bukan warung. Contoh kesalahan ejaan pada tanda baca. Contoh kesalahannya. Budi sibuk membaca buku sedangkan Budi asik menulis catatan harian. Perbaikan, Budi sibuk membaca buku sedangkan Budi asik menulis catatan harian. Ini kekurangan satu tanda baca yaitu koma. Tanda komanya harus diletakkan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Depianti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan membaca penjelasan materi kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.